Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Mawaddatur Rahmah dengan NIM 12010827303 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2A Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang membangun masyarakat madani dengan judul Pilar-pilar penegak masyarakat madani. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan saya pada kali ini, mari kita ketahui dahulu apa sih sebenarnya masyarakat madani itu. Masyarakat madani secara etimologi dapat dipahami sebagai sebuah masyarakat berkeadaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara universal serta menghargai dan menghormati nilai-nilai kemerdekaan, kebebasan, toleran, dan juga kebersamaan. Pada pokok pembahasan saya pada kali ini yaitu berjudul Pilar-pilar penegak masyarakat madani. Keberadaan masyarakat madani tidak terlepas dari peran gerakan sosial. Gerakan sosial dapat dipadankan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil yang didasari oleh pembagian tiga ranah, yaitu negara atau state, perusahaan atau pasar corporation or market, dan masyarakat sipil. Dalam menegakkan masyarakat madani seperti di Indonesia, pilar-pilar tersebut tampaknya menjadi prasyarat bagi terwujudnya kekuatan masyarakat sipil atau terbentuknya masyarakat madani. Pilar-pilar tersebut antara lain, pertama, organisasi non-pemerintah atau NGO. Istilah ini identik dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Lembaga ini membantu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Di samping itu, LSM dalam konteks masyarakat madani juga bertugas mengadakan empowering atau pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti advokasi, pelatihan, dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat. Kedua, supremasi hukum. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, baik sebagai rakyat maupun yang duduk dalam formasi pemerintahan. Kesemuanya itu harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan, atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial, maka pemerintahlah faktor security. Ketiga, perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan salah satu kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak pada jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah dengan cara gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa pada rel dan realitas yang betul-betul objektif dan menyuarakan kepentingan publik. Tugas dan peran perguruan tinggi tersebut adalah: pertama, pemihakan yang tegas pada prinsip egalitarisme yang menjadi dasar kehidupan politik yang demokratis. Kedua, membangun political safety net, yakni dengan mengembangkan dan mempublikasikan informasi secara objektif dan tidak manipulatif. Political safety net ini setidaknya dapat mencerahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap informasi. Ketiga, melakukan tekanan terhadap ketidakadilan dengan cara yang santun, saling menghormati, demokratis, serta meninggalkan cara-cara yang agitatif dan anarki. Keempat, pers. Pers merupakan salah satu sarana untuk mengawal bangunan masyarakat madani. Karena melalui pers, publik bisa menuangkan aspirasinya dan akan menjadi media sosial yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya. Hal tersebut pada ujungnya akan mengarah pada adanya independensi pers serta mampu menyajikan berita secara objektif dan transparan. Kelima, partai politik.
Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah dan institusi-institusi di luar pemerintah atau non-formal telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan, dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat. Dengan demikian, budaya politik itu sebenarnya merupakan cermin dari pengetahuan, sikap dan penilaian yang dapat bersifat positif atau negatif, serta perilaku terhadap sistem politik yang ada. Coba perhatikan dan analisis tentang gambar yang saya cantumkan berikut. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dan saya bahas pada kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.